Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak di rumah, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Bagus. Apakah anak-anak sudah semangat? Ya, baik. Agar lebih semangat lagi, mari kita bersama-sama mengucapkan salam Tarakanita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes! Nah anak-anak, sekarang anak-anak sudah semangat, sudah siap untuk mau mengikuti pembelajaran hari ini. Langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak perhatikan ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema yang ketujuh, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami dan melakukan gerak berlari di air. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sikap positif terhadap teman yang memiliki kegemaran yang berbeda. Yang keempat, siswa mampu memahami panjang dan pendek bunyi pada lagu. Yang terakhir yaitu siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Anak-anak, kita mulai materi yang pertama. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar Ali dan teman-temannya sedang bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus air. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu gerak berlari dalam air. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, memandang ke arah depan atau pandangan lurus ke depan. Yang kedua, kaki kanan, kaki kiri dan kaki kanan melangkah ke depan secara bergantian. Yang ketiga, kedua tangan di samping badan. Yang keempat, tangan kanan dan kiri diayunkan ke depan secara bergantian. Yang terakhir, badan sedikit dicondongkan ke depan. Nah, anak-anak dapat melakukan gerakan ini di dalam air, yaitu di sungai, dapat juga dilakukan di kolam renang. Ketika anak-anak berada di kolam renang, anak-anak dapat mempraktekkan gerak berlari dalam air ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita kembali akan membaca dongeng fabel. Judulnya, Bebek Selalu Hidup Rukun. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian ia munculnya jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpinmu itu. Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya. Ujar Cerpelai yang sangat pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai
Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu apa sih isi dari dongeng fabel tadi? Ya. Isi dongeng fabel bebek selalu hidup rukun adalah bebek yang percaya dengan teman-temannya dan tidak mudah dihasut. Bebek dan teman-temannya selalu hidup rukun. Nah, hal baik yang dapat kita pelajari yaitu kita harus hidup rukun kepada siapapun, khususnya kepada teman-teman kita. Ketika kita sedang bermain, belajar, kita harus selalu hidup rukun. Kita tidak boleh bertengkar dengan yang lainnya. Meskipun kita memiliki watak, memiliki sifat, memiliki kesukaan, memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling mengejek antar teman yang memiliki kegemaran yang berbeda. Nah, di sini ada contoh gambar hidup rukun dan yang saling bertengkar atau tidak rukun ya anak-anak. Kita baca perintahnya. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Yang pertama ini merupakan kerukunan atau tidak anak-anak? Iya, tidak. Yang kedua, iya, hidup rukun atau kerukunan. Yang ketiga juga kerukunan. Yang keempat, tidak rukun atau mereka sedang berkelahi merebut mainan. Untuk hidup rukun kita tiru, dan hidup tidak rukun ditiru ya anak-anak, karena itu tidak baik. Nah, selanjutnya, sikap hidup rukun ini sesuai dengan pengamalan sila kedua pada Pancasila. Diingat ya anak-anak, kita selalu hidup rukun seperti Benny dan ayamnya selalu hidup rukun. Nah, anak-anak masih ingat tidak lagu Ayamku? Sebelum kita menyanyikan, kita pelajari dulu ketukan-ketukan pada lagu agar anak-anak dapat menyanyikan dengan baik nantinya ya. Nah, anak-anak perhatikan. Ini ada mi, re, re. Nada re ini ya anak-anak yang digaris. Nada re masing-masing dinyanyikan selama setengah ketukan. Nah, perhatikan anak-anak, apabila ada garis di antara dua nada seperti ini, tandanya masing-masing nada dinyanyikan setengah ketukan ya anak-anak. Sama saja ketika ini nada ini berbeda, ini kebetulan sama. Jika ini misalkan mi, yang ini re, ini sama-sama nilainya satu nada itu setengah ketukan jika ada garis di atasnya. Yang kedua, ini kita perhatikan garis mi, terus ada jeda dan nada fa. Nah, nada fa dinyanyikan selama setengah ketukan juga, karena nada mi ini dinyanyikan satu setengah ketukan, sedangkan nada fa dinyanyikan setengah ketukan. Selanjutnya,
Sekarang nada do dan nada re masing-masing dinyanyikan selama satu ketukan karena tidak ada titik di belakang nada do ataupun tidak ada garis di antara kedua nada ini. Jadi nada do dan re masing-masing dinyanyikan satu ketukan. Sekarang nada do ada jeda dan ada 0. Nada do dinyanyikan selama 1,5 ketukan, sama seperti nada mi ini ya, dinyanyikan 1,5 ketukan. Nah, jika seperti ini pasti anak-anak sudah tahu ya, nada do ini dinyanyikan 1, 2. Berarti nada do dinyanyikan selama 2 ketukan. Nah, anak-anak, panjang pendek nada dalam lagu dinyanyikan sesuai ketukan. Jika ketukannya 2 ketukan, 3 ketukan, itu dinyanyikan panjang, sedangkan jika setengah ketukan dinyanyikan pendek. Nah, kita akan terapkan. Dapatkah kamu menyanyikan lagu Ayamku sesuai ketukan? Berikut teks lagu Ayamku. Nah, anak-anak pernah menyanyikan. Sekarang anak-anak bisa coba di rumah menyanyikan lagu Ayamku dengan ketukan panjang dan pendek. Nah, kita pelajari ya dari lagu Ayamku ini. Nada sol dibaca, dibunyikan 1 ketukan. Nada sol ini yang ada garisnya dibaca, dibunyikan setengah ketukan. Ini juga ini 1 ketukan, ini setengah ketukan. Fa dan sol ini masing-masing setengah ketukan. Fa ini 1 ketukan, mi 1 ketukan, re 1 ketukan, 1 ketukan, fa 1 ketukan. Nah, yang ini la 2 ketukan ya anak-anak. Udah sampai di sini Ibu harap tentang ketukan nada atau menyanyikan lagu dengan panjang pendek nada anak-anak sudah tahu ya anak-anak. Lanjut selanjutnya, coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Nah, di sini terdapat kumpulan buah apel. Ada sebanyak 12 buah. Mau diapakan ya? Kita baca kembali. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian yang sama banyak, dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini. Ini garis pemisahnya yang warna biru ya anak-anak. Kita perhatikan agar kita dapat mengerjakan. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Ini bagiannya 1/2. Iya, 1/2 atau 1/2 atau setengah. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah? Setengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah. Selanjutnya, masing-masing bagian menyatakan pecahan. 1 bagian dibagi 1, 2, 3. Jadi masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1, 2, 3, 4. Sama ya, semuanya 4. Jadi ada 4 buah. Selanjutnya, masing-masing bagian menyatakan pecahan 1, 2, 3, 4. 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 1, 2, 3. 3 buah. Mengerti ya anak-anak sampai di sini? Iya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan bagi anak-anak dan bermanfaat bagi anak-anak. Apabila ada materi yang kurang jelas, anak-anak dapat menghubungi wali kelas masing-masing. Kelas 2A dengan Ibu Tina, kelas 2B dengan Ibu Dian, dan kelas 2C dengan Ibu Citra.
Terima kasih anak-anak, tetap sehat, Tuhan memberkati.